Kecelakaan parah, striker West Ham United Michail Antonio terancam pensiun dini. Antonio mengalami kecelakaan tunggal di kawasan Essex, London di akhir pekan lalu, dan pemain 34 tahun itu kemudian dilarikan ke rumah sakit di London. Melansir dari Daily Mail, kondisi Antonio rupanya cukup parah. West Ham sempat mengungkapkan pemain asal Jamaika tersebut harus mengoperasi patah tulang bagian bawah kakinya. Dan menurut laporan dari Guardian, Antonio harus absen panjang untuk menjalani masa pemulihan, dan dia juga terancam pensiun dini. Wasit David Cote yang hina Liverpool dipecat dari Premier League. Wasit David Cote resmi dipecat oleh Badan Wasit Premier League yakni PGMOL. Pemecatan itu buntut olahnya yang menghina Liverpool dan dugaan menghisap narkoba. Keputusan PHK dari PGMOL sekaligus mengakhiri karir dari David Cote sebagai wasit Premier League sejak tahun 2018. Mbappe akui marah dengan Messi usai kalah di final Piala Dunia. Kylian Mbappe mengungkapkan bahwa hubungannya dengan Lionel Messi positif, sekalipun sempat ada ketegangan usai Piala Dunia. Mbappe mengaku banyak belajar dari pemain ikonik milik Barcelona tersebut. Setelah Piala Dunia, ketika aku melihat Messi di latihan PSG, aku sangat marah, ungkap bintang Real Madrid itu kepada Kanal Plus. Indonesia masih sempurna versus tim ASEAN di tahun 2024. Tim Indonesia masih sempurna melawan tim dari ASEAN di tahun 2024. Terbaru Garuda mengalahkan Myanmar di ajang Piala AFF. Bagi Indonesia ini merupakan kemenangan kelima atas tim ASEAN sepanjang tahun 2024. Sebelumnya Indonesia menang atas Vietnam 3 kali dan juga Filipina. Federico Valverde sebut Real Madrid pasti lolos ke babak 16 besar. Federico Valverde mengakui Real Madrid saat ini tidak berada dalam situasi ideal di ajang Liga Champions. Akan tetapi Valverde menolak panik dan tetap optimis Los Blancos bakal lolos otomatis ke babak 16 besar. Perjalanan Real Madrid di ajang Liga Champions 2024-2025 memang tidak berlangsung sesuai rencana. Mereka cuma punya koleksi 6 poin dari 5 pertandingan dan saat ini duduk di peringkat ke-24 dan terpaut jarak 4 angka dari AS Monaco yang bertengger di urutan yang ke-8. Pulih dari cedera, Alisson bakal comeback bela Liverpool. Arne Slot mengakui Alisson Becker memiliki tugas berat yang harus dijalani saat penjaga gawang Liverpool tersebut telah siap untuk melakukan comeback dalam pertandingan di ajang Liga Champions melawan Girona. Dalam sesi konferensi pers jelang pertandingan, Arne Slot mengonfirmasi bahwa Alisson tidak hanya kembali berlatih, tetapi juga siap untuk tampil kembali dalam pertandingan berikutnya. Jelang lawan Barcelona, 2 pemain kunci Dortmund mulai cedera. Borussia Dortmund akan menjamu Barcelona pada match day ke-6 Liga Champions. Dan jelang pertandingan tersebut, The Borussen tampaknya akan kehilangan 2 pemain kuncinya, yakni Niklas Süle dan juga Maximilian Bayer. Dilansir oleh BVB, Nuri Sahin mengumumkan bahwa Süle kembali mengalami masalah pada mata kakinya. Saat ini diketahui Black and Yellow duduk di peringkat keempat klasemen sementara Liga Champions dengan koleksi 12 angka. Di sisi lain, Barcelona dengan koleksi angka yang sama duduk di peringkat yang ketiga. Christian Romero sindir pemilik Tottenham usai dikalahkan Chelsea. Tottenham Hotspur dikalahkan Chelsea dalam lanjutan Premier League, dan bek Christian Romero menyindir pemilik klub soal investasi pada tim. Tottenham tertinggal dari para rivalnya seperti Liverpool, Chelsea, Arsenal, dan Manchester City yang berada di 4 besar. Sebenarnya saya tidak mau mengomentarinya, tetapi Man City mampu bersaing tiap tahun. Kemudian Anda lihat bagaimana Liverpool menambah kekuatan timnya, ujar dari Romero. Tampil moncer bersama Chelsea, Jadon Sancho sindir halus Manchester United. Pemain Chelsea Jadon Sancho telah mengakui bahwa ia harus membuktikan bahwa banyak orang yang menganggap dirinya salah di musim ini setelah penampilannya yang mengecewakan di Manchester United. Pemain berusia 24 tahun ini akhirnya mencetakkan gol pertama di Chelsea saat menghadapi Tottenham dan menjadikannya sebagai pemain yang secara beruntun menorehkan namanya di papan skor yang membantu Chelsea kini berada di urutan kedua klasemen.
Ancelotti tegaskan tak ada pemain muda yang akan pindah. Carlo Ancelotti menegaskan bahwa Real Madrid tidak akan melepas Arda Güler maupun Endrick pada bursa transfer Januari nanti. Meskipun keduanya belum banyak mendapatkan menit bermain di musim ini, Ancelotti meminta kesabaran terkait perkembangan mereka. Endrick tetap di sini seperti halnya Arda Güler, tegas dari Ancelotti dalam konferensi pers sebelum laga melawan Atalanta. Puji La Liga Spanyol, Alexis McAllister tebar kode tinggalkan Liverpool. Gelandang Liverpool yakni Alexis McAllister baru-baru ini mengungkapkan bahwa ia ingin bermain di Spanyol di suatu hari nanti. Ia dikabarkan membuka peluang untuk pindah ke La Liga. Ia tidak menutup kemungkinan untuk bisa menandatangani kontrak dengan klub dari La Liga di masa depan. Namun McAllister sendiri menegaskan bahwa fokusnya saat ini adalah kepada Liverpool dan dia kini bahagia berada di Anfield Stadium saat ini. PSG akan aktif di bursa transfer Januari. PSG bakal menjelang bursa transfer Januari dengan situasi yang agak tenang. Kecil potensi mereka mengamankan nama baru. Justru ada kemungkinan dua pilar mereka bakal dilego ke tim lain. Menurut laporan dari Le Parisien, PSG akan memprioritaskan pemain yang keluar dibandingkan pemain baru yang masuk. Sejauh ini ada dua nama yang berpotensi angkat kaki, lantaran minimnya peran mereka di bawah asuhan dari Luis Enrique. Dan mereka yang digadang-gadang bakal angkat kaki adalah Randal Colomwani serta Milan Skriniar. Dipantau dua raksasa, Milan pasang harga buat sang kapten. AC Milan dikabarkan membuka peluang untuk melego sang kapten yakni Theo Hernandez, namun tidak dengan harga yang murah setelah adanya pantauan dari dua raksasa Eropa lain seperti MU dan juga Madrid. Dilansir oleh Calcio Mercato, Milan kabarnya bersedia menjual Hernandez, tetapi setidaknya dengan biaya tebusan mencapai 50 juta euro atau sekitar dengan 839 miliar rupiah. Walau tak secemerlang di musim-musim sebelumnya, tetapi Hernandez yang akan menjadi aset yang menarik bagi sejumlah tim Eropa, terutama tim yang butuh amunisi baru untuk pos bek kiri seperti MU maupun dari Real Madrid. Dinilai terlalu kecil, tawaran Napoli untuk Jakub Kiwior ditolak Arsenal. Napoli dikabarkan menemui jalan terjal untuk bisa mendatangkan pemain incaran mereka yakni Jakub Kiwior. Terbaru tawaran terbuka dari Partenope untuk sang pemain ditolak oleh Meriam London. Menurut laporan dari Tuttosport, Napoli telah membuat langkah serius pertama untuk bisa memboyong Kiwior dari Emirates Stadium dengan mengajukan tawaran senilai 15 juta euro. Namun Arsenal diklaim tidak tertarik dengan proposal tersebut dan akan menuntut biaya mencapai 25 juta euro agar Kiwior dapat hengkang secara permanen pada bulan depan. Arsenal berani tebus mahal demi datangkan Mohamed Kudus. Arsenal masih mempertahankan ketertarikan terhadap Mohamed Kudus dan akan dengan senang hati merumuskan kesepakatan jika penyerang asal West Ham United tersebut tersedia untuk dijual. Diketahui pemain internasional Ghana itu memiliki klausul rilis mencapai 85 juta pound sterling. The Gunners dilaporkan terbuka untuk melakukan operasi serupa dengan yang dilakukan saat mendatangkan Declan Rice ke Emirates Stadium, yang secara efektif menunjukkan ketersediaan mereka untuk bisa membayar mahal demi bisa mendatangkan Mo Kudus. Barcelona semakin dekat dengan Jonathan Tah. Barcelona siap untuk melakukan segalanya dalam mengejar bek tengah Bayer Leverkusen yakni Jonathan Tah setelah melakukan pertemuan dengan sang pemain dan juga sang agennya. Meskipun optimis bahwa mereka akan segera kembali berada dalam posisi keuangan yang kuat, Barcelona tetap ingin memanfaatkan potensi transfer gratis dalam diri Jonathan Tah. Direktur olahraga Barcelona yakni Deco sudah bertemu dengan Jonathan Tah dan agennya di Leverkusen untuk mendiskusikan kepindahannya ke Camp Nou Stadium di musim panas, dan semua pihak merasa yakin akan tercapainya kesepakatan tersebut. Real Madrid siap jadikan pemain andalan Chelsea bagian dari Los Galacticos. Real Madrid dilaporkan telah menaruh perhatian pada Cole Palmer menjelang musim panas mendatang, meskipun dibutuhkan tawaran besar untuk bisa meyakinkan Chelsea agar mau menjualnya. Menurut laporan VIS, Cole Palmer adalah pemain yang ingin didatangkan oleh Florentino Perez ke Real Madrid. Presiden klub tersebut mengincar Palmer sebagai Galacticos berikutnya dalam rencananya, yang masuk akal mengingat dia sudah merencanakan untuk bisa memilih banyak pemain Inggris dengan Jude Bellingham dan juga hubungannya dengan Trent Alexander-Arnold.
Prediksi Borussia Dortmund versus Barcelona. Sejauh ini Borussia Dortmund dan Barcelona hanya baru bertemu 2 kali saja, dan dari 2 pertemuan tersebut Barcelona unggul tipis dari Dortmund. Klub asal Spanyol itu pernah sekali menang dan sekali imbang melawan BVB. Namun jika beralih ke hasil laga di Liga Champions musim ini, Dortmund dan Barcelona sebenarnya bisa dibilang sama kuat. Barca saat ini dinyatakan lebih unggul selisih gol sehingga mendiami peringkat yang ketiga, sedangkan Dortmund mengekor di bawah Barca meski dengan raihan poin yang sama. Kedua tim juga berhasil meraih hasil positif di pertandingan sebelumnya. Tak heran jika Barcelona maupun dari Borussia Dortmund jadi semakin berambisi untuk bisa meneruskan tren yang positif. Oleh sebab itu prediksi skornya adalah imbang Borussia Dortmund 2 dan juga Barcelona 2. Prediksi Manchester City versus Juventus. Pertemuan antara Juventus dan juga Manchester City di matchday yang ke-6 pada pertandingan pertengahan ini menjadi salah satu pertemuan yang dinantikan. Sejauh ini Juventus dan Manchester City telah bertemu 6 kali di berbagai kompetisi Eropa. Juventus memimpin dengan 3 kemenangan, sementara 2 laga berakhir imbang dan 1 kemenangan diraih oleh Manchester City. Performa Juve sejauh ini masih dibilang belum konsisten. Di sisi lain The Citizen akhirnya bisa bangkit setelah gagal menang dalam 7 pertandingan di semua kompetisi. Man City sendiri tidak akan diperkuat oleh Manuel Akanji, Nathan Ake, John Stones, Rodri, Mateo Kovacic, Phil Foden, dan juga Oscar Bob yang mengalami cedera. Walaupun begitu Manchester City lebih dijagokan untuk bisa memenangkan pertandingan ini. Skor 1-2 kemungkinan bisa menjadi hasil akhir laga tersebut.